Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irina Agustin Tias, salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, yang pada kesempatan 2021 ini menjadi dosen yang akan disertifikasi pada Cerdos Smart. Kali ini saya ingin menyampaikan terkait video pengajaran yang saya lakukan di awal blok semester ganjil pada tahun ini. Pengajaran yang saya sampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran blok 2.1 di Fakultas Kedokteran menggunakan blok, jadi dalam satu semester dibagi menjadi beberapa blok. Nah, di sini salah satunya diawali dari blok 2.1. Kita lihat di sini bahwa blok 2.1 atau imunopatologi memiliki bentuk pembelajaran berupa kuliah, diskusi tutorial, praktikum, dan keterampilan medik. Dengan dosen pengampu atau tim blok, beberapa dosen. Nama saya tidak ada di sini karena saya bukan tim blok, tapi menjadi dosen pengampu kuliah pada blok 2.1. Kita lihat pada slide berikut ini, merupakan realisasi kuliah blok 2.1 di tahun sebelumnya untuk menyampaikan bahwa saya, Irina Agustin Tias, ada satu bentuk kegiatan yang saya lakukan yaitu kuliah yang menjadi tanggung jawab saya dari blok 2.1. Apa itu? Yaitu CPL 16.5. Kita lihat di sini, CPL 16.5, mahasiswa mampu menjelaskan tentang imunitas mukosa. Ini ada centang satu, kolom pertama ini menunjukkan bahwa bentuk pembelajarannya adalah kuliah. Kemudian dari CPL tadi diturunkan oleh tim blok menjadi sebaran topik kuliah dengan pengampunya adalah sebagai berikut. Kita lihat di pertemuan kelima kuliah sistem imun mukosa dengan beberapa indikator pencapaian. Nah, ini diampu oleh imunologi. Di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia tidak terdapat departemen imunologi. Namun pengampu kuliah imunologi ini dibagi menjadi atau disampaikan oleh beberapa departemen. Salah satunya adalah Departemen Mikrobiologi yang saya sendiri sebagai pengampu kuliah imunologi mukosa. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi oleh tim blok diturunkan menjadi blueprint ujian tulis, di mana kuliah yang saya sampaikan atau dosen-dosen lain sampaikan itu akan di-assess di akhir blok, termasuk atau masuk dalam ujian akhir blok berupa ujian tulis. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi atau indikator pembelajaran dengan ranahnya berupa recalling, kemudian listening, dengan bentuk soalnya adalah multiple choice question, total soalnya adalah 6. Nah, ini menjadi tanggung jawab saya dari awal ya perencanaan kuliah, kemudian pengajaran yang saya sampaikan dan asesmen di akhir ini juga disampaikan kepada mahasiswa bahwa dari kuliah yang saya sampaikan maka akan diakses di akhir blok berupa ujian tulis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah adik-adik pada kesempatan siang hari ini kita akan berdiskusi begitu ya terkait apa Dek materinya? Buka izin jadwal. Izin menjawab untuk. Iya, silakan Aulia. Untuk hari ini itu ada imunologi sistem imun mukosa itu. Oke ya. Jadi dari blok 2.1 ada learning objective atau pembelajaran ya, tujuan pembelajaran tentang sistem imun mukosa. Izinkan saya share screen ya. Apakah sudah tampak adik-adik semua? Sudah, dokter. Sudah ya. Sistem imun mukosa yang akan kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Ada yang sudah pernah dengar sistem imun mukosa yang sudah dipelajari dalam berarti satu pekan ini ya, Dek ya. Satu pekan ini apa? Siapa mau coba? Caca? Pak Caca. Tersinggung nggak, Dek? Tersinggung nggak? Tersinggung tuh kayak perasaan tersinggung ya.
Yang Iya, menyinggung gimana? untuk sistem imun mukosa sendiri belum kita, kalau di tutorial saya sendiri belum dibahas secara detail. Tapi untuk lebih taunya kayak misalkan di pernafasan itu ada mukosa yang terlibat, terus pencernaan gitu-gitu dokter. Oke ya, berarti kita kembali mengingat fase 1 ya. Adik-adik kan belajar tentang sel yang melapisi organ-organ di dalam tubuh kita. Tadi Caca bagus, alhamdulillah sudah menyebutkan mukosa itu ada pernafasan, ada apa tadi Dek? Pencernaan, gitu ya. Mengingatkan kepada adik-adik, jadi tujuan belajar kita siang hari ini adalah bagaimana adik-adik kemudian memahami makna definisi dari sistem imun mukosa. Apa sih sistem imun mukosa gitu ya? Kemudian peranannya tentu kenapa kalau kita sudah belajar sistem imun mukosa? Jadi peranannya apa di dalam tubuh kita? Yang ketiga adalah adik-adik bisa menyebutkan komponen. Jadi yang namanya suatu struktur itu mesti ada penyusunnya begitu ya, termasuk sistem imun mukosa. Bagaimana mekanisme kerjanya? Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang peranan imunoglobulin A dalam sistem imun mukosa. Gitu ya. Kita pendahuluan dulu tentang overview tentang sistem imun mukosa ya. Saya ambil data yang terbaru ini, Dek. Kalau dari WHO seringkali saya pakai data dari Genway juga ada ya, tapi sudah 2008 begitu. 2008 itu paling banyak penyebab kematian di seluruh dunia itu adalah infeksi saluran nafas gitu ya. Kemudian selalu berkembang. COVID langsung menduduki peringkat pertama penyebab kematian. Luar biasa ini ya. Jadi kalau kita lihat mungkin juga sangat terasa ya di kita sendiri beberapa bulan yang lalu, hampir setiap hari, ya enggak? Willy mungkin setiap hari melihat informasi di grup WhatsApp gitu, siapa yang meninggal mungkin bulan apa Dek, sekitar Juni, Juli gitu. Merasakan enggak Dek? Banyak banget berita meninggal gitu. Gimana Willy? Gimana Willy? Iya dok, cuman saya melihat berita COVID itu cuma di TV aja dok, di HP jarang. Oh, jarang ya lihat grup HP yang menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang meninggal gitu ya di TV ya. Tapi sama ya Willy ya, di TV atau TV, television gitu ya. Banyak ya yang meninggal ya. Oke. Ya. Jadi infeksi melalui jalur kosa itu menjadi permasalahan apalagi saat ini gitu ya. Dengan tingginya kasus COVID bahkan dia menjadi suatu pandemi. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan sampai saat ini kita masih merasakan efeknya ya, kita tidak bisa bertemu di kampus, adik-adik juga nggak bisa bertemu antar teman, begitu ya, hanya ketemu lewat virtual. Ini saya ambil dari sini sumbernya, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke definisi ya, definisi dari sistem imun mukosa. Sistem imun itu apa, Dek? Sistem imun itu tuh salah satu sistem yang ada di tubuh kita yang fungsinya untuk melindungi tubuh dari serangan patogen atau sel asing, dokter. Oke, good. Alhamdulillah. Bagus, benar ya. Jadi sistem imun itu adalah seluruh mekanisme tubuh kita gitu ya yang sudah diciptakan Allah dengan sangat lengkap ini untuk mengatasi dari invasi. Nah, kalau adik-adik sudah belajar tentang sistem imun, maka di dalam tubuh kita itu ada sistem imun yang alami. Apa sih maksudnya sistem imun alami? Coba. Vidya, apa, Dek? Iya dokter, untuk sistem imun alami itu ada 3 komponen, ada fisika, kemudian biokimia, dan juga humoral. Untuk fisika sendiri atau mekanik itu ada kulit kita dan juga kelenjar mukosa. Oke. Ya. Untuk yang biokimianya itu ada enzim-enzim, lisozim yang saya ingat. Kemudian untuk humoralnya itu ada sistem komplement dan juga ya itu dokternya dok. Oke, good, bagus ya. Vidya ya sudah menyampaikan tentang sistem imun alami. Nah ini juga bagian dari sistem imun yang alami ya, bahwa tubuh kita itu ternyata memiliki bakteri gitu ya, bakteri atau disebut sebagai mikrobiota yang komensal. Flora normal ada di dalam tubuh kita. Dari
mulut gitu ya, sampai ke urogenital, semuanya itu memiliki flora normal gitu ya. Jadi ada flora normal yang mampu mengatasi, berkompetisi dengan patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lanjutkan, ini mungkin besok akan lebih banyak di blok titik 2 bahwa patogen itu memiliki rute untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tidak serta-merta nempel terus kemudian menimbulkan infeksi begitu ya. Jadi infeksi itu proses masuknya. Kalau sudah masuk, kemudian kalau sistem imun tubuh kita bagus, tidak tidak mengalami defisiensi, tidak timbul penyakit, maka tidak disebut sebagai penyakit infeksi. Hanya infeksi saja. Jadi infeksi itu adalah proses masuknya. Kalau penyakit infeksi itu sampai dari infeksi tadi menimbulkan manifestasi klinis. Nah, itu penyakit infeksi gitu ya. Ini beberapa penyakitnya kita nggak usah bahas sekarang. Ini yang bersifat invasif, bisa juga yang tidak bersifat invasif. Ini contohnya yang paling banyak adalah pada mukosa begitu ya. Ini juga menjadi port de entry, pintu masuknya patogen ke dalam tubuh kita. Bisa melalui mukosa mulut, saluran nafas, pencernaan, saluran reproduksi gitu ya, yang ini menyebabkan sexual transmitted disease begitu, atau penyakit-penyakit oportunistik misalkan orang dengan penurunan sistem imun yang paling sering disebutkan HIV begitu ya, karena di sekitar kita itu sebenarnya banyak spora-spora jamur ya adik-adik ya. Cuman alhamdulillah kita sehat, sehingga spora-spora itu tidak menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita, tidak menimbulkan penyakit infeksi gitu. Tapi bagi orang-orang yang dia mengalami penurunan sistem imun, maka spora-spora yang masuk, yang itu memang ada di sekitar kita, akan menimbulkan suatu penyakit. Yang paling banyak misalkan aspergillosis kayak gitu. Nah, sistem imun mukosa, kalau kita lihat dari gambar ini dari Janeway ya, adik-adik bisa cek di Janeway. Kita lihat bahwa sistem imun mukosa itu sangat luas, banyak komponen penyusunnya gitu ya. Yang kita tahu kan tubuh kita tertutupi oleh kulit begitu ya, taunya ya kulit itu kayaknya yang paling luas gitu. Padahal kalau kita lihat satu persatu, ini dari mata itu juga sistem imun mukosa gitu. Kalau tadi disampaikan ada lisozim begitu ya adik-adik ya, kemudian glandula salivarius, mulut itu juga sistem mukosa. Nah, ini kita masuk ke perannya ya, peran sistem imun mukosa. Jadi perannya yang pertama adalah melindungi membran mukosa sendiri ya dari invasi. Kalau invasi itu tentu bisa karena ada mikrotrauma atau bisa karena lapisan mukosa itu yang sangat tipis begitu ya adik-adik ya. Jadi perannya melindungi organ-organ yang dilapisi oleh mukosa dari kolonisasi mikroba. Tapi nggak selalu kolonisasi mikroorganisme ya, bisa juga yang kedua ini dia melindungi dari uptake antigen yang terdegradasi. Ini maksudnya protein asing itu kayak tadi ya, pulen, kemudian protein dari makanan. Nah, itu juga peran dari sistem imun mukosa. Nah, masuk lagi komponennya ya, komponen dari sistem imun mukosa. Jadi ada beberapa pembagian. Sebenarnya di luar ini nanti juga ada yang lain, nanti adik-adik bisa baca yang lain. Ada yang nose associated lymphoid tissue gitu ya, misalkan dari tonsil, kemudian adenoid, itu bagian dari NALT. Kemudian bulk yang ada di paru-paru, atau GALT yang ada di saluran pencernaan. Ini kalau kita lihat satu persatu sih sebenarnya hampir sama ya, epitel saluran pernafasan, punya silia gitu ya, kemudian juga dilapisi mukus nih yang warna biru ini, mukus-mukus ini penting begitu, yang dihasilkan oleh sel-sel goblet itu menghasilkan mukus tadi ya untuk menangkap protein-protein asing atau menangkap patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, ini perbedaan respon imun mukosa dengan respon imun sistemik. Kalau mukosa itu dia tadi ya karena dia langsung kontak dengan antigen asing. Beda dengan sistemik itu biasanya berupa ini ya di dalam sirkulasi begitu. Yang paling penting adalah ini. Jadi tanpa penghalang, langsung kontak dengan lingkungan eksternal ini dengan antigen dan langsung dieliminasi begitu ya sistem imun mukosa. Jadi peranannya harus bagus begitu ya agar tidak timbul penyakit infeksi. Nah, kalau kita sudah mengetahui beberapa organ dalam tubuh kita itu adalah
tersusun sebagian besar dari sistem imun mukosa dan berperan penting ya tadi dalam mengatasi antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Tentu saja kita harus tahu sebenarnya gimana sih mekanisme kerjanya begitu. Tadi kalau disampaikan di sebelumnya bahwa sistem imun mukosa itu berhubungan langsung ya dengan lingkungan luar. Ada dua mekanismenya. Yang pertama adalah antigen exclusion yang langsung diperankan oleh sekretori imunoglobulin A dan sekretori imunoglobulin M. Kalau ini kaitannya dengan yang sebelumnya tadi ya, Dek ya. Ada patogen gitu ya. Kalau patogen dia masuk ke dalam tubuh, yang pertama dihadapi oleh innate immunity, kemudian juga dilanjut dengan adaptive immunity. Responnya biasanya berupa peradangan. Nah, khusus kesempatan ini kita ambil salah satunya adalah sistem imun mukosa ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Dok, izin bertanya, Dok. Dok, tadi kan ada yang sistem imun mukosa itu ada yang ditolak ya, Dok ya? Ada ya? Patogen yang ditolak itu nanti dia diarahkan untuk patogen yang ditolak, Dok, yang tidak berhasil masuk, dia nanti dibuang kemana ya, Dok? Patogen tadi, Dek. Sebenarnya tergantung dari port de entry-nya tadi, masuknya ya. Kalau saluran nafas tadi kan jelas ya. Patogen masuk, kemudian oleh mukosa digumpalkan gitu ya. Dikeluarkan lewat kotoran hidung atau bahasa kerennya upil begitulah ya. Itu ya bagian-bagian dari tadi, substansi-substansi tadi gitu. Oke, ada lagi Latifah, silakan, Dek. Oke, baik dokter, mohon maaf sebelumnya saya izin off cam di Dok karena masih belum memungkinkan on cam. Oh ya, oke dokter, silakan. saya izin bertanya mengenai ini dok. Tadi kan dikatakan bahwa pengeluaran patogen seperti itu kan dapat dari defekasi ya dok. Nah, salah satunya dari seseorang kalau diare dok. Nah, yang saya mau tanyakan dok, kalau semisal seorang kan ada yang kalau diare itu jadinya diarenya itu di-stopkan ya dok karena takutnya mungkin dehidrasi atau bagaimana dok. Nah, lalu kalau sudah diminta untuk di-stopkan seperti minum obat seperti itu dok, mekanisme untuk pengeluaran patogen ini jadinya seperti apa ya dok? Iya, jadi diare sendiri sebenarnya kita bisa definisikan ya adik-adik ya, definisi dari diare itu kan defekasi lebih dari 7 kali sehari dengan konsistensi yang lembek, cair begitu ya. Tadi 7 kali lembek, cair, terus apalagi kadang bisa disertai lendir atau darah begitu. Jadi untuk diare sendiri itu sebenarnya nanti ya dari 2.2 paling enggak ya secara sekilas begitu. Jadi ketika kok mules ya gitu ya, perutnya mules, kemudian pengennya pup beberapa kali mungkin ya kita bisa cek, oh baru 3 kali. Oh saya kemarin itu habis makan sambal yang banyak banget, level 20 misalkan kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat, oh kayaknya nggak masalah nih. Nanti itu adalah mekanisme mengeluarkan misalkan toksin gitu ya, atau antigen tadi yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita. Ada lagi sebelum kita lanjut? Alfanidah. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Ya. Saya izin bertanya tentang yang tadi flora normal transien yang karena eksiden seperti salmonella, itu bisa berada di tubuh seseorang. Itu karena salmonellanya tidak menimbulkan penyakit lagi atau memang tubuh kita mentoleransi salmonella yang masuk itu dok? Terima kasih. Ya baik. Yang transien yang memang banyak dicontohkan sebenarnya salmonella tipi itu tadi ya dek ya. Jadi setelah seseorang terinfeksi, kalau nggak pernah terinfeksi ya dia tidak sebagai karier begitu ya. Tapi ketika seseorang pernah terinfeksi salmonella tipi gitu ya, dia punya kemampuan, si salmonella tipi itu punya kemampuan untuk tinggal pada saluran empedu orang yang sehat dan tidak menimbulkan manifestasi klinis begitu. Jadi dia tinggal aja di situ. Maka dia disebut sebagai karier, pembawa yang ini sebenarnya terinfeksi loh orang ini, tapi dia nggak menimbulkan penyakit infeksi gitu. Ya, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, usus itu ya yang paling luas ya, paling luas dan 90% yang kontak dengan patogen itu ya usus kita gitu, atau saluran pencernaan kita. Masuk bersama makanan, tapi kemudian tubuh itu mengatasi ya, mampu mengatasi kalau patogen tadi itu akan melakukan kerusakan ya terhadap saluran cerna atau bagaimana berusaha untuk invasif masuk menuju ke sirkulasi. Nah, itu diatasi ya dari sistem imun
mukosa. Kita nggak usah bahas di situ, langsung di gambarnya saja. Ini, jadi kalau tadi perbandingannya antara kulit dengan sistem imun mukosa saluran pencernaan itu perbandingannya luar biasa gitu deh. Yang berikutnya bahwa tadi gastrointestinal dengan luas permukaan yang sangat luas tadi, di sini disebutkan sampai 200 kali loh dari kulit kita, dia menghasilkan limfosit 3/4 dari seluruh limfosit yang dihasilkan oleh tubuh. Ini GALT atau khususnya pada GAT ya, ini GAT associated lymphoid tissue, sistem imun mukosa usus. Jadi ada dua tadi ya. Ini untuk patogen, yang satunya itu untuk yang protein. Jadi pada sistem imun mukosa usus ada dua struktur yang penting di sini, adik-adik ya. Ini kalau kita lihat ada yang dia tersebar di sini. Ini tersebar sistem imunnya. Kemudian ini menjadi satu ya. Terorganisasi menjadi satu. Di mana ini adalah plaque pair. Ini gambar apa sih? Sebelum kita lanjutkan nanti jangan-jangan bingung deh. Siapa ya? Najibah, ini gambar apa sih? Ini Dok, gambar itu saluran pencernaannya sih Dok. Saluran pencernaan ya. Oke, ya. Oke ya, ini adalah intestinal gambaran secara abstrak ya. Lagi tadi ada dua ya dari gambar ini. Ada dua ini batasnya ya. Ini batasnya. Ini batasnya. Maka sistem imun mukosa intestinal itu kita bagi menjadi kompartemen jaringan limfoid yang terstruktur. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang tersebar. Nah, ini ya. Ini kita ambil yang tadi terstruktur, limfoid yang terstruktur di intestinal. Sudah kelihatan, adik-adik? Ampun, Dok. Kelihatan ya. Saya mau menunjukkan tadi saja, karena ini sebenarnya mengawali video ini, adik-adik bisa lihat juga sih, miniature ya. Ini bagaimana masuk dari mulut, masuk ke saluran cerna ya. Saya langsungkan aja. The human gut is first point fossa, the innermost layer of the gut. Ini makanan yang masuk, entah dia mengandung patogen, kemudian ada yang lewati lambung. Nah, ini masuk intestinal. Nah, ini ya, adik-adik ya. Saya stop dulu. Nah, ini ya. Nah, ini efektor. Efektor itu ada di lamina propria dari fili-fili intestinal tadi. Jadi dia tersebar di sini ya. Ada CD4 gitu ya, ada CD8 itu di sini. Nah, ini kalau kita lihat yang mikrofold tadi, jadi ini adalah enterosit, sel-sel usus begitu ya. Kemudian ada yang namanya mikrofold cell atau M cell. Nah, ini ya, ini gambarannya sama. Sel M tidak mengandung musin, jadi sangat mudah untuk dimasukin ini antigen-antigen yang warna merah ini ya. Sama prinsipnya dengan gambar sebelumnya. Kemudian ini juga sama prosesnya. Lagi-lagi M cell menangkap antigen secara endositosis, kemudian di fagositosis gitu ya, atau transitosis juga bisa cairan begitu, kemudian ditangkap oleh dendritik gitu ya di fagositosis. Ini masih sama prosesnya. Ini kalau disebut sebagai proses homing tadi ya, adik-adik ya, mekanisme homing. Dia kembali lagi setelah tadi ya di plaque pair ini ada antigen gitu ya, antigen yang masuk, kemudian dia akan ini reseptor yang digunakan untuk homing itu ada CCR7 dan L-selectin ini. Nah, ini juga masih terkait dengan mekanisme homing ya. Tadi setelah dari sirkulasi kan dia harus diantar tuh kembali ke efektor, ke rumahnya gitu. Nah, ini dituntun oleh yang namanya kemokin. Dilanjutkan dengan imunoglobulin A ya. Nah, ini kalau kita nanti mungkin adik-adik membandingkan ya bentuk dari imunoglobulin A, imunoglobulin E, imunoglobulin G dan imunoglobulin M ya, bentuknya berbeda. Nah, dia punya karakteristik tadi kalau di dalam serum sebagian besar itu berbentuk dimer. Ini adalah masih subklasnya ya dari imunoglobulin A. Nah, ini prosesnya ya, prosesnya dari sekresi imunoglobulin A. Kan tadi ada di mukosa, ada yang di
serum begitu ya, Dek. Yang terbanyak adalah di mukosa. Kemudian kalau kita lihat fungsi dari sekretori ya, jadi yang fungsinya terutama yang penting itu adalah sekretori. Jadi kalau tadi udah dikeluarkan ya, Dek, ya, kalau di dalam kan dia masih imunoglobulin A tadi, sehingga harus dengan PIGA transitosis keluar menjadi SIGA atau sekretori imunoglobulin A. Nah, ini peran dari sistem imun mukosa ya dengan pembuatan vaksin. Nah, tadi sudah saya sampaikan tidak semua vaksin ya, adik-adik ya. Oke, dari Gen W alhamdulillah sampai asar ya, adik-adik ya. Baik, mungkin itu kalau saya tebaki. Bagian dari sistem imun mukosa intestinal yang berperan sebagai induktif itu area mana, adik-adik? Yang induktif itu yang plaque Peyeri, dong. Plaque Peyeri, gitu ya. Oke. Di plaque Peyeri terdapat sel yang berperan untuk uptake atau mengambil antigen asing yang masuk ke lumen intestinal. M-cell, Dok ya? Apa, Dek? M-cell. M-cell, microfold cell, gitu ya. Oke, paling enggak masih diingat ya, adik-adik ya, 2 itu masih ada yang lain, tapi ya hanya itu saja sih sebenarnya. Hanya itu kok sampai 1441 ya. Satu lagi, apakah reseptor yang berperan dalam homing pada sistem imun mukosa intestinal? Yang ada 2 tadi ya doknya ya? Ya. Saya lupa dok, bentar dok. Ya. Ingat dulu. CCR kan banyak dok ya CCR-nya ya, CCR 7. CCR 7. Oke. CCR berapa lagi ya? 9. Oke. Ada nggak 9? Oke. Terus kalau homingnya tadi di endotelium, dia harus berikatan dengan reseptor apa ya biar bisa masuk ke lamina propria? Siapa lagi ya yang mau nyoba? Izin jawab dok, MEM1 ya dok ya. MEM1 ya, baru bisa masuk ke lamina propria. Oh, kita kahu dulu. Siapkan HP-nya kalau begitu, adik-adik. HP-nya disiapkan. Nanti diambil pemenangnya dan siapkan GoPay-nya gitu ya. Lumayan. Buat beli-beli apalah, minuman begitu ya. Berarti saya stop dulu ya. Sudah tampak adik-adik? 93, segera ke arah 100. Yang di belakang-belakang yang masih mungkin tadi siap-siap, segera join. Yeay, 82 ya, yang betul. Apakah kulit, intestinal, rambut, atau darah? Yang mana yang mukosa ya? Kita lanjutkan. Wow, siapa nih? Satria. Yang pertama ya. Kita lanjut. Yang berikutnya. Oke, banyak yang menjawab saluran pencernaan ya, yang terluas di dalam tubuh kita, yang termasuk dalam sistem imun mukosa. Siapakah yang menempati urutan pertama? Wow, masih Indra. Kita lanjut ya, yang berikutnya. Soal keempat. Yeay, banyak ya yang jawab vaksin ya. Sekarang juga lagi rame-ramenya nih, vaksin. Yang penting dalam penggunaan sistem imun mukosa. Loh, Dra turun. Ata, naik lah ya, langsung dengan cepat. Oke, masih ada yang menjawab selain imunoglobulin A ya. Tapi alhamdulillah ini 89 mahasiswa menjawab imunoglobulin A. Kita lihat siapakah pemenang Kahoot pada kesempatan siang hari ini. Yeay, Ajeng. Indra. Pertama siapakah ini? Linda. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Sekali lagi semoga bermanfaat ilmu yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Mari bersama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik.